Halo semuanya. Perkenalkan saya Prasetyo, selamat datang di video pembelajaran perpajakan. Hari ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26, atau yang biasa kita kenal dengan PPh 21-26, serta bagaimana cara melaporkan SPT tahunan menggunakan formulir 1770S dan 1770SS. Yuk, langsung saja kita mulai. Apa itu PPh 21 dan PPh 26? PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain. Ini berlaku untuk karyawan, pekerja lepas, hingga penerima honorarium. Sedangkan PPh 26 berlaku khusus untuk wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia, selain bentuk usaha tetap. Tarif umum PPh 26, 20% dari penghasilan bruto, kecuali ada teks reati. Landasan hukum. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, HPP. PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan. Per 16 PJ 2016 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21-26. PMK Nomor 168 PMK 03-2015 tentang tata cara penyampaian SPT elektronik. Siapa yang wajib membayar PPh 21-26? Pada dasarnya, semua karyawan, pekerja freelance, penerima honor, bahkan pensiunan dengan penghasilan tertentu wajib dikenai PPh 21. Sedangkan PPh 26 dikenakan kepada orang asing atau badan asing yang mendapatkan penghasilan di Indonesia. Nah, penting juga untuk diingat, perusahaan atau pemberi kerja yang memotong PPh 21 atau 26 wajib menyetorkannya ke negara. Bagaimana perhitungan PPh 21 secara sederhana? Secara umum, perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut: 1. Hitung total penghasilan bruto, gaji pokok, tunjangan, bonus. 2. Kurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, kalau ada. 3. Hasilnya adalah penghasilan neto setahun. 4. Kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, PTKP, sesuai status. 5. Sisanya adalah penghasilan kena pajak. 6. Dikalikan tarif pajak progresif sesuai ketentuan. Tarif PPh 21 berdasarkan UU HPP. Lapisan penghasilan kena pajak. Tarif pajak sampai dengan Rp60 juta kena tarif pajak 5%. Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta kena tarif pajak 15%. Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta kena tarif pajak 25%. Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar kena tarif pajak 30%. Rp5 miliar kena tarif pajak 35%. Penghitungan PPh 21, contoh kasus. Gaji bulanan Rp8 juta. Biaya jabatan, 5% maksimal Rp6 juta, adalah Rp400.000. Penghasilan neto Rp7.600.000. Neto setahun Rp91.200.000. PTKP lajang Rp54 juta. PKP Rp37.200.000. PPh terutang, 5% dikali Rp37.200.000 sama dengan Rp1.860.000 setahun. Apa itu SPT 1770S dan 1770SS? Setelah menerima bukti potong PPh 21, biasanya dari kantor, kita wajib melaporkan SPT tahunan. Formulir 1770SS digunakan untuk individu dengan penghasilan kurang dari Rp60 juta setahun dan hanya dari satu pemberi kerja. Formulir 1770S digunakan untuk individu yang penghasilannya lebih dari Rp60 juta setahun atau punya lebih dari satu sumber penghasilan. Jadi, kalau kamu bekerja hanya di satu perusahaan dan gaji tahunanmu Rp55 juta, cukup pakai 1770SS. Tapi kalau penghasilanmu Rp80 juta atau kamu kerja di dua tempat, wajib pakai 1770S. Contoh pelaporan SPT 1770SS, simple. Oke, sekarang kita masuk ke contoh laporan menggunakan 1770SS. 1. Masuk ke DJP online. 2. Pilih e-filing, dan pilih SPT tahunan pribadi. 3. Pilih formulir 1770SS. 4. Masukkan data penghasilan, PPh yang sudah dipotong, dan status kewajiban pajakmu. 5. Cek ulang, kirim, dan simpan bukti penerimaan elektronik, BPE. Selesai. Mudah banget.
Contoh pelaporan SPT 1770S, sedikit lebih detail. Kalau pakai 1770S, langkahnya hampir sama, tapi ada tambahan isian yaitu 1. Data penghasilan dari beberapa sumber, kalau ada. 2. Harta dan utang, opsional. 3. Daftar keluarga, kalau perlu. 4. Bukti potong dari masing-masing tempat kerja. Setelah itu, cek total pajak yang sudah dipotong, apakah lebih bayar atau kurang bayar. Kalau kurang, kamu bisa langsung setor kekurangannya melalui e-billing. Sanksi tidak melaporkan. 1. Denda Rp100.000 untuk keterlambatan SPT pribadi, Pasal 7 UU KUP. 2. Denda lebih besar jika terbukti menghindari pajak. 3. Potensi pemeriksaan pajak. Kesimpulan. 1. PPh 21-26 wajib dipotong atas penghasilan dari pekerjaan. 2. SPT 1770SS untuk penghasilan lebih kecil sama dengan Rp60 juta. 1770S untuk lebih besar dari Rp60 juta. 3. Laporkan SPT sebelum 31 Maret untuk menghindari denda. Nah, itu tadi penjelasan tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26, serta cara mengisi SPT 1770S dan 1770SS. Jangan lupa, batas akhir pelaporan SPT tahunan pribadi adalah setiap tanggal 31 Maret. Laporkan pajakmu tepat waktu, karena pajak kita untuk kita. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.